begitu. Dan kemarin di pertengahan Mei itu kita mengikuti ujian untuk 3 orang yang diwisuda, ya. Ada 3 orang kelas 6 ini yang mengikuti ujian Madrasah Diniyah se-Kecamatan BBC, tempatnya di SD Al Barokah atau DTA Al Barokah. Jadi terpusat sekecamatan. Untuk BBC ini terpusat sekecamatan, dilaksanakan selama 4 hari. Dan itu adalah soalnya memang terpusat gitu, dari pusat, dari Kementerian Agama. Itu untuk ujian. Dan insya Allah mungkin nanti setelah kegiatan Madrasah Diniyah ini, setelah acara ini, nanti di waktu liburan, ya, saya umumkan sekalian, untuk libur kegiatan madrasah itu dimulai dari 19 Juni, betul ya, 19 Juni, nah sampai akhir Junian. Untuk seminggunya setelah ini nanti ada pembinaan untuk guru-guru. Nah, nanti di waktu liburan sekolah tanggal 3 sampai 12 Juli, mohon ini diikuti oleh semua santri, ya. Mohon sekali lagi diikuti oleh semua santri karena ini sangat begitu penting. Dimulai dari tanggal 3 Juli sampai 12 Juli, kan ini libur sekolah. Mohon izin juga pada ketua DKM, ketua yayasan, insya Allah kita akan mengadakan kegiatan pesantren duha. Tapi kali ini ada embel-embelnya, pesantren duha rasa barbeque. Apa itu? Pesantren duha ranah santri belajar, bermain bersama Al-Quran. Jadi kita akan fokuskan selama 10 hari kegiatan belajar Al-Quran, fokus, ya, tidak ada material lain. Kita akan belajar Quran untuk mempercepat, jadi percepatan tahsin atau percepatan tahfidz. Jadi programnya itu. Jadi insya Allah nanti di bulan Juli tanggal 3 sampai 12 Juli ada kegiatan pesantren duha, fokuskan belajar Quran, belajar tahsin Al-Quran, dimulai dari jam 8 pagi sampai duhur, ya. Jadi belajar, anak-anak nanti akan belajar sholat duha dan belajar duhur berjamaah, gitu. Masuk lagi nanti tanggal 17 Juli, ya. Masuk lagi nanti tanggal 17 Juli, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan dan orang tua santri semua yang sudah mendukung kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan Islam yang ada di Masjid Al-Faqih ini. Mudah-mudahan sumbangsih pemikiran, ide, baik moral maupun materi, Allah balas dengan pahala yang berlimpah, keberkahan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Al-Hiyat selaku Kepala Madrasah DTA Al-Faqih yang sudah menyampaikan laporannya. Setelah itu ada sambutan dari Ketua DKM Al-Faqih kepada Bapak Haji Balia. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua RW yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, orang tua murid yang dimuliakan Allah SWT. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, mari kita panjatkan sama-sama atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi ini sesuai rencana kita bisa hadir berkumpul di halaman Masjid Al-Faqih dalam rangka wisuda dan haflah akhir tahun, akhir tahun ajaran yang diselenggarakan oleh MDTA Al-Faqih dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, semua umatnya termasuk kita. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Dari laporan yang disampaikan oleh kepala madrasah tadi cukup menggembirakan. Kemudian dari tampilan, walaupun baru 2 tampilan tadi, yaitu qiraah, tilawah ya sebagai pembukaan acara, dan pembacaan sholawat tadi juga cukup menggembirakan bahwa keberhasilan madrasah yang sudah berproses selama 1 tahun sudah nampak. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan adik-adik kelasnya juga akan bisa seperti yang tadi ditampilkan oleh kakak-kakaknya. Kemudian kita dengar juga dari sebagian siswa-siswi, santriwan-santriwati, ada yang sudah diikut sertakan dalam ujian madrasah ibtidaiyah tingkat MDTA ya, sekecamatan, yang diselenggarakan bersama-sama dengan MDTA lain sekecamatan BBC. Jadi yang ujinya orang sana, yang bikin soalnya orang sana. Orang sini hanya mengirimkan peserta dan alhamdulillah bisa mengikuti. Lulus semua Ustaz. Lulus semua 3 orang. Alhamdulillah baru 3 orang ya lulus semua. Artinya yang dipelajari di sini sama dengan yang dipelajari di MDTA yang lain yang diselenggarakan oleh Kemenak Purwakarta ini. Begitu, alhamdulillah. Begitu juga kami aturkan banyak terima kasih atas kerja keras dan bimbingan para ustadz dan ibu-ibu ustadz, walaupun dengan honor yang kecil ya, tapi karena Allah, insya Allah para ustadz-ustadzah ini bekerja keras, serius, ikhlas, berbagi ilmu dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan para ustadz-ustadzah ini diberikan kesehatan, amin. Sehat, bisa terus-terusan istiqomah membimbing anak-anak kita, amin. Dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Untuk itu juga kami aturkan terima kasih kepada support dari Bapak Ketua RW maupun Ketua Yayasan sendiri yang secara operasional membackup seluruh kebutuhan sekolah, dari mulai perlengkapannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya tentunya oleh yayasan sudah disupport. Tidak lupa support juga dari para orang tua murid yang tentu saja tiap bulan berhubungan dengan para ustadz. Itu ada partisipasi ya untuk kegiatan, untuk berjalannya proses belajar mengajar. Begitu, sekali lagi kami aturkan terima kasih. Sekaligus juga terima kasih kami sampaikan pada orang tua santriwan santriwati ini atas kepercayaannya menyekolahkan
anak-anaknya di madrasah ini. Yang selanjutnya, tahun yang lalu saya berdiri di sini berjanji Pak RW bahwa tahun depan kita akan sudah berada di gedung baru. Ternyata hanya mimpi, bener, di gedung baru, gedung madrasah. Sebetulnya uangnya sudah ada ya, di DKM punya uang, yayasan punya uang, di bapak-bapak ibu-ibu juga ada uang untuk membangun madrasah. Jadi tinggal tapi tanahnya Pak RW kumaha ya teh. Saya menyodorkan ide, mudah-mudahan disetujui oleh semuanya, bahwa atas nama DKM mengizinkan membangun daripada neangan tanah hese, tanah-tanah sengketa, nunjuk tanah iya cenah aya sertifikat nu batur, tanah di belakang dirinya tempat parkir cenah aya sengketa roh banu parebut ke urang miluan jadi parebut. Tos lah, udah aja kita bangun di sekitar masjid saja. Pak RW, Pak Ketua Yayasan dan Bapak Ibu-Ibu, ayo kita bangun, insya Allah kita rencanakan habis Idul Adha kita nanti ngariung lagi beberapa orang tua murid yang diundang untuk bareng-bareng merencanakan, memusyawarahkan. Di dia lah di dia ngajajar ka dia rasa terus mun aya duit mah kaluhur gitu nya, atau di dia gitu nya mayun kan itu. Nah, insya Allah ia cekap kanggo 4 kelas lah, sebab nu 2 kelas kita tetap gunakan yang di lantai 2 di masjid sebelah selatan. Jadi 4 lokal saja, bikin 2 lokal, disiapkan untuk 2 lokal lagi di atas, jadi tidak terlalu makan tempat Pak RW. Kalau kita bikin 6 kali 10 misalnya, 6 kali 9 misalnya, kali 2 berarti 6 kali 18, kira-kira seberapa meter? Ya 20 genep meter tak itu teh. 20 genep apa 32 lupa lagi. 30 genep, maaf. 30 genep meter, jadi mau dicandak 18 meter setengahnya lah. Biasa kayaknya dianggo lompatan barudak. Parkirnya kita benahi Pak RW di sebelah sana. Jadi walaupun lahan sengketa, kalau parkir pas diusir itu kudu ngabongkar bangunan. Gitu. Jadi insya Allah ayo Pak Ketua Yayasan kita siap ya, Pak RW, Pak Ketua Yayasan kita siap saja habis Lebaran kita rencanakan untuk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ini tidak akan terbangun tanpa dukungan dan bantuan orang tua. Insya Allah kalau madrasah ini terbangun akan menjadi amal jariah bagi kita semua yang berpartisipasi. Partisipasi itu macam-macam, ada yang ikut memikirkan, ikut merencanakan, ikut konsep, ikut nonton juga bisa, apalagi ikut ikut sodakoh gitu, misalnya semen sesak, 2 sak, 3 sak, pasirna dan sebagainya. Ya nanti kita bicarakan ke depan. Sasieureun sabeunyeun akan jadi sodakoh jariah selama bangunan ini nanti dipakai, akan mengalir pahalanya bagi orang-orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Demikian, dan yang terakhir, hari ini mungkin hari terakhir di bulan Dhul Qaidah ya. Besok atau lusa mulai awal dari Dzulhijjah. Silahkan
disikapinya dengan apa silakan, puasa dan sebagainya. Tetapi yang maaf ini mengingatkan saja ya. Tapi yang disunahkan sunnah muakkad adalah di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari Tarwiyah masih ingat tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah, dan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, mari kita sama-sama berpuasa. Kemudian latihlah anak-anak kita nanti oleh ustadz-ustadzah, ajak anak-anak untuk belajar puasa di hari ke-8 dan ke-9 ya. Hari Tarwiyah dan hari Arafah, di mana saudara-saudara kita yang di Mekah sana tengah berjuang beribadah menuju Arafah di tanggal 8 ya. Kemudian bermalam mabit di Muzdalifah, besoknya wukuf di Mina dan seterusnya ya Pak Haji. Pada saat itulah kita disunahkan untuk berpuasa. Kemudian 10 Dzulhijjahnya di sini ada kegiatan kurban. Alhamdulillah sudah ada 13 ekor sapi dan sudah ada 3 ekor domba ya, dan 3 orang sudah berjalan di sapi yang ke-14. Jadi kalau 14 sapi ini hanya 3 orang, mungkin berpindah ke kambing. Kalau cukup sampai 7 berarti kita punya 14 sapi. Untuk itu saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya yang warga Permata ini, mari kita kumpul pada saatnya nanti. Kita di sini, kita yang kurban menyaksikan penyembelihannya, yang tidak kurban menyaksikan dan membantu memproses sampai ikut mendistribusikan dan sebagainya sampai selesai. Insya Allah semua kebagian pahalanya, pahala di bulan Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita juga sedang berjuang di Mekah sana, sama berpahala. Karena itu sekali lagi kami ajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan tidak keluar kota, ayo kita ngumpul di sini, bawa peso, piringan karat keretnya, bawa bedog, bawa alat-alat sabisana, kurang bantu lah ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami aturkan selamat kepada anak-anakku yang pra naik menjadi masuk kelas 1 ya, ibtidaiyah, yang ibtidaiyah kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya. Demikian juga yang sudah ujian 3 orang, selamat, sudah berhasil membawa ilmu sebagai bekal setara dengan lulusan MD, Madrasah Diniyah 6 tahun. Demikian, semoga madrasah ini semakin maju, semakin berkembang, seluruh anak-anaknya fokus belajar dan mendapatkan ilmu yang tentu saja diharapkan bermanfaat bagi anak-anak kita di dalam rangka membangun generasi yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Al-Fakih. Kita doakan bersama ayah bunda, semoga harapan kita untuk memiliki gedung baru bisa terlaksana. Allah ridhoi rencananya, Allah mudahkan prosesnya, dan
jalur manapun. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Al-Faqih Baitul Muta'alimin kepada Bapak Haji Suhur, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan sehat. Itu yang paling penting dalam hidup kita, untuk menjalankan amanah yang ada di pundak kita masing-masing. Semoga dengan kenikmatan tersebut kita menjadi manusia yang pandai bersyukur atas kenikmatan Allah yang berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan ke junjungan kita bersama Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi-tabinya, dan insya Allah kepada umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Haji Sukamto, Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Belia, Bapak Kepala MDA, Bapak Ustadz Arufiyat, dan Bapak Ibu sekalian, kepada wali murid yang telah hadir pada pagi hari ini di tempat ini ataupun yang tidak bisa hadir karena suatu hal. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur dan beriman serta ikhlas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Baik itu sehat maupun sakit harus kita syukuri bersama. Termasuk amanah yang ada di pundak kita masing-masing adalah memberikan pelajaran kepada anak kita semuanya. Minimal bisa mendoakan orang tuanya pada saat orang tuanya mengharapkan doa. Dan bisa berdoa itu artinya bisa membaca Al-Quran, di mana yang akan menolong nanti itu adalah Al-Quran yang setiap hari kita baca. Insya Allah Al-Quran akan menemani ketika kita tidak ada teman, Pak. Ketika kita sudah meninggalkan kehidupan dunia, ya, menuju alam barzah, alam kubur, nggak ada yang nemani di sana, sendiri. Kalau di dalam dunia banyak yang nemani, kita sakit ada yang nengok, ya, ada yang mendoakan, ada yang ngasih makan. Kalau kita sudah di alam kubur, nggak ada sama sekali yang nemani, kecuali Al-Quran yang kita baca setiap hari, baik dalam keadaan ngantuk, lelah, sehat, sakit, ya, dalam kondisi senang. Biasanya kalau kita dalam kondisi susah baru ingat Al-Quran. Nah, kalau bisa anak-anak kita berikan contoh setiap hari, minimal di dalam rumah kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dengan menitipkan anaknya yang ada pada tanggung jawab kita ke MDA Al-Faqih, ya, mudah-mudahan itu yang menjadi tabungan kita di alam akhirat nanti. Ketika tabungan dunia habis kita tinggalkan,
Harta yang ada pada kita tinggalkan. Harta satu-satunya adalah mari kita bersama-sama untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita masing-masing. Ketika masih anak, alhamdulillah di Al-Faqih Kota Permata ini sudah ada fasilitas, kita manfaatkan bersama-sama. Semoga anak-anak kita ke depan bisa menjadi tabungan akhirat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf apabila yayasan dalam melaksanakan operasionalnya masih menggunakan fasilitas apa adanya. Tapi saya bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mensupport ya terhadap jalannya MDA tersebut. Yang ketiga, mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian dan supportnya sekalian, semoga MDA Baitul Muta'alimin Al-Faqih ini bisa menjalankan amanah yang Bapak Ibu sekalian titipkan. Mudah-mudahan para ustadzah dan para ustadz setia dan bersabar dalam membimbing anak-anak yang subhanallah tadi dalam acara apanya ada yang sudah manjat pohon dan sebagainya ya, itu memang fitrahnya anak-anak seperti itu. Jadi mohon kesabaran, mohon keikhlasan ya dalam menjalankan amanah-amanah tersebut. Semoga Allah SWT menerima apa yang kita laksanakan dan memberikan pahala sesuai dengan niatnya kita masing-masing. Mudah-mudahan niatnya hanya kalau mengharap materi yang lebih, kayaknya di MDA Al-Faqih belum bisa untuk saat ini. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa memberikan apa ya imbalan jerih payah yang mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Terima kasih kepada Ustadz A.A. yang telah mengomandani MDA Al-Faqih ini dengan ustazah-ustazah yang ada. Saya pribadi sebagai ketua yayasan mohon maaf belum bisa memberikan suatu hal seperti yang diharapkan, tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan sehingga kita bisa melaksanakan operasional yayasan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Suhur selaku Ketua Yayasan Al-Faqih Baitul Muta'alimin atas sambutannya. Kemudian selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua RW kepada Bapak Haji Sukamto, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Rabbi atas segala rahmat karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita semua bersama-sama berkumpul di lapangan Masjid Al-Faqih dalam rangka kegiatan wisuda aflah dari
madrasah MTA yang ada di sini. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga berguna bagi nusa bangsa dan utamanya bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ketua DKM Bapak Haji Bahaya, yang saya hormati Bapak Duhur selaku Ketua Yayasan, dan yang terhormat ini juga Bapak Kepala Sekolah Pak Ustadz AA, dan juga Ibu gurunya yang mendidik di madrasah ini, dan juga yang saya banggakan, saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak selaku orang tua siswa yang putra-putrinya bisa sekolah di madrasah ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena semua sudah tadi disampaikan oleh Pak Tata mengenai pendidikannya udah, mengenai DKM sudah. Nah, jadi udah nggak ada yang bisa sampaikan barangkali, tapi ada sedikit lah ya. Nyambung dari apa yang sudah diinikan Pak Haji Bahaya tentang, saya ucapkan selamatlah pada madrasah yang sudah giat gigih untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di lingkungan, terutama lingkungan RW 07 Kota Permata ini, karena ini satu-satunya pendidikan yang mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan kita. Yang tadinya kita dirikan itu untuk memfasilitasi putra-putri kita yang tidak bisa atau sekolah di sekolah swasta. Biasanya kalau al-muhajirin terus yang lain-lainnya itu langsung kan sekolah agama. Terutama yang negeri-negeri ini pulang sekolah jam 2 tidak ada kegiatan, yang alhamdulillah kita fasilitasi di sini. Alhamdulillah muridnya jadi banyak. Salah satunya kenapa kita belum punya bangunan, emang harus ada orangnya dulu. Jadi baru kita ngajuin. Sekarang nanti kalau sekarang alhamdulillah 1 tahun pertama kita sudah ada. Insya Allah tadi dari Pak DKM sudah ada niatan ya, kita sama-sama untuk bekerja sama tentu saja dengan lingkungan. Tahun kemarin memang Pak DKM janji tahun sekarang harus sudah di bangunan yang baru. Itu baru rencana gitu kan. Tapi belum terrealisasi. Rencana itu baru rencana ya. Karena apa? Bingungnya saya yakin percaya untuk finansial ya, insya Allah kalau pas mendirikan kita tujuh. Cuma tempat tanahnya yang belum ada. Tahun kemarin saya juga janji sama Pak DKM, Pak Haji, ada yang datang ke saya yang mau mengembangkan lagi pengembang ini ya, mau bangun di belakang ini masjid ini karena luas masih ada 60 hektar ya. Dari pengembang kemarin datang ke saya pada bulan Januari, Pak, Januari saya bicarakan masalah, saya sudah utarakan masalah sekolahnya ini, itu tanggungan saya masalah bangunan. Tapi ternyata sampai detik ini kemarin terus terang aja bulan Mei saya telepon, Pak, urusan saya belum selesai di Medan, jadi nanti tunggu saja insya Allah. Tapi karena kita mungkin mendesak ya, andai kata kita mau mulai bangunan yang tidak terpusik oleh siapapun, insya Allah karena mesin ini sudah dihibahkan oleh pengembang, artinya mau kita gunakan saya kira tidak ada masalah ya. Kita gunakan sebelah sana nggak apa-apa, sebelah sini nanti nggak apa-apa. Gimana estetikanya nanti di mana kira-kira ini? Pantasnya di mana ini gitu. Nanti kita akan rebukan lagi dengan Bapak dan Ibu. Insya Allah. Jadi memang idealnya sekolah tidak di masjid, tapi karena ini kita sudah ada masjid, anak-anaknya udah banyak. Nah, nanti kita untuk apa istilahnya mengusulkan itu mudah. Ini anak udah banyak. Nah, ini mau dikemanain, tapi kalau kita belum ada anaknya, Pak, tolong bangun ini madrasah. Anak muridnya kan gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah ada. Jangan sampai kita tidak ada fasilitas di lingkungan kita nantinya. Yang sementara ini memang kebanyakan pada keluar kan gitu, kebanyakan. Tapi mudah-mudahan dengan bayar yang mahal malahan. Apa di sini nanti Pak tarik aja mahal, pada di sini enggak? Di sini enggak, jangan, nggak usah. Gratis kalau bisa. Tapi
pembelajarannya kita tidak kalah dengan yang pembayarannya mahal gitu. Jadi hasilnya yang luar biasa. Alhamdulillah dalam 1 tahun sudah ada 3 anak yang lulus. Ini menandakan 1 tahun juga belum, kemarin juga sekolahnya mulai ketinggalan kalau nggak salah 3 bulan ya. Ya itu, tapi alhamdulillah bisa mengikuti. Soalnya karena tadi kalau sudah secara nasional minimalnya itu soalnya bukan dari gurunya sendiri yang bikin ya, dari kementerian itu. Itu barangkali ya untuk sekolah, insya Allah kita senantiasa akan kerjasama antara DKM, RT RW, insya Allah, karena RT RW yang punya ya Bapak Ibu, menyangkutnya ke sana lagi ya. Kemudian ini masalah kurban tadi alhamdulillah sudah dibahas ya, tinggal siapa yang belum barangkali silakan. Sekarang sudah menuju ke sapi ke 14 gitu ya. Yang 14 baru ada 3 orang. Sapinya udah ada belum? Sudah dibeli sama panitia ya. Sama panitia sudah dibelikan, insya Allah ya, sapinya sudah ada. Kemudian untuk selanjutnya, untuk lingkungan kita, keamanan lingkungan kita ini senantiasa sekarang sudah aman-aman saja. Dan kemarin juga dari pemerintah, dari Polres, kita ini sekarang sudah ada polisi RW. Polisi RW artinya polisi yang ditugaskan di RW ya. Siapa polisi RW di RW 7? Yaitu istrinya Pak Riman. Siapa itu ibu, siapa namanya? Juliana, itu siapa? Kebetulan polisi kemarin didata berapa polisi, berapa ABRI yang di sini, ada kurang lebih ada 7 kalau nggak salah. Jadi yang ditugaskan sebagai polisi RW 07 yaitu Ibu Juliana. Ibu Juliana itu siapa sih? Kepala kita. Istrinya Pak Riman. Oh ya, Bu Juliana Fitria, pangkatnya Bribka ya. Beliau yang senantiasa nanti kalau ada apa koordinasi keamanan dengan Ibu Fitria. Tapi yang akan jalan biarlah istri saya yang didaftar di situ. Yang jalannya nanti suaminya juga polisi Pak Riman gitu ya. Jadi kita punya polisi RW khusus itu udah polisi RW 07 ya. Banyak RW polisi yang di RW ada 7 ya, tapi yang ditugaskan di sini itu. Kemudian untuk selanjutnya ibu-ibu di sini ada lumayan juga sampaikan mengenai pengajian ibu-ibu ini ya. Pengajian di ibu-ibu di sini diadakan ya, sering diadakan. Kalau nggak salah sekarang seminggu malah 3 kali kalau nggak ya. Usahakan ini bisa meramaikan daripada masjid kita. Masjid kita ini di Kecamatan Purwakarta paling hebat Bu. Tidak ada orang yang ini wah Al-Fakih mah masjidnya luar biasa. Betahun gitu. Pokoknya udah masuk ke masjid ini betah lah gitu ya. Ini banyak orang yang sudah ke sini bilangnya begitu ya. Kemudian keinginan saya untuk pengajian, karena kita ini dari RW 07 itu ada program dari desa, setiap tahun itu kebagian 1 kali kita harus jadi tuan rumah. Sementara ini kemarin tuan rumahnya itu kita melaksanakan ada di desa gitu ya. Jadi yang kacah pici segala macam RW 07 itu ibu-ibunya kemarin baru sedikit. Saya menghimbau pada ibu-ibu yang hadir, nanti kalau ada kegiatan di desa mudah-mudahan bisa hadir ya Bu ya. Bisa nggak Bu? Hah? Bisa nggak kira-kira? Anaknya bawa aja dan baik ya. Nggak apa-apa bawa pengajian supaya kelihatan rempuk gitu dah di RW. Tapi nanti kalau udah aja pengajiannya dibawa di masjid ini, insya Allah saya bisa boleh. Nanti yang lainnya ditarik ke sini. Itu yang hadir kurang lebih 100 orang ada gitu biasanya gitu ya. Jadi bisa nanti koordinasi dengan Ibu RT. Kemudian juga masalah posyandu ya. Masalah posyandu saya masih lihat banyak anak-anak yang kecil. Tolong bawalah ke posyandu di sini ya. Kita ada petugasnya. Emang kita belum punya tempat yang khusus. Tapi kemarin dari posyandu Bu Dokter, Pak di mana nih? Saya pindahkan ke pemasaran itu ya. Jadi untuk sementara ini nanti kegiatan posyandu di pemasaran, anak balita yang diberi makanan, diberi susu, diberi apa dari situ. Insya Allah itu kalau ada tempatnya, itu mau turun ada meja, ada kursinya ada udah diberi 5 siki ya, 5. Tapi mejanya mau dikasih, kemudian timbangan segala macam. Ya, mangga
insya Allah nanti ya. Itu bisa koordinasi dengan Ibu RT ya, Ibu RT tolong dibawalah anak-anak kecilnya ke posyandu karena segala macamnya gratis, obatnya sama seperti kalau ibu berobat nanti itu akan diberi. Itu barangkali untuk kegiatan yang menyangkut lingkungan kita. Kemudian yang terakhir barangkali ini kita memohon menghadapi bulan Hari Raya Idul Adha, mari kita sama-sama minimal kita pengennya kebersihan lingkungan lah, bersihan lingkungan digiatkan. Kalau bapak-bapaknya kan sibuk ya Bu ya, minimal depan rumah kalau ibu ada di rumah cabutin lah, cukut-cukut nah gitu supaya lah palak teing lah gitu. Ayah yang liwat ke ini ada depan pintu sorangan cukut aja jembrung, eta mah teu dicabut ya, kita kumaha gitu ya. Dalam hati tehnya depan rumahnya, depan pintu itu ya rumput pada ya emang kalau jalan itu jalan umum, tapi kalau depan irung kita piraku diantepkan baik gitulah ya. Mohon ini kiranya kita kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, karena kumaha jalan mah rusak kita kumaha tuh darah jalan kita itu bingung orang ke namun Pak dibangun, hayo dibangun melibatkan ibu duit, bapak ibu duit deui wae, tapi sendiri ya, diri wae. Ini barangkali. Kemudian yang terakhir, ini karena sekarang ini adalah merupakan tahun politik katanya ibu-ibu ya, barangkali ini ya, ibu-ibu yang mau nyolot di Permata, karena di Permata itu ada 2 TPS nanti ya, TPS 26, TPS 27. Yang sementara ini TPS 26 itu yang hak pilihnya ada 249, TPS 27 ada 241, TPS 26 nanti di mana? Itu di pemasaran, 27 di lapang RT 45. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang KTP-nya masih KTP luar Ciwareng, tapi mau nyolokna atau menggunakan hak pilihnya nanti di Permata, itu segera diurus maksimal karena itu merupakan daftar pemilih sementara. Nah, nanti tanggal 26 bulan sekarang itu akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Jadi kalau Bapak Ibu mau merubah, kalau yang ada silahkan sebelum tanggal 26 Juni ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sama-sama tetap ya, kebersamaannya, gotong royongnya, kemudian kerjasamanya dengan kita semua demi Kota Permata yang kita cinta ini. Mudah-mudahan semakin lama semakin kita ada perubahannya menuju hal-hal yang baik, tentu saja yang kita harapkan. Mudah-mudahan Kota Permata ini merupakan, sebetulnya ini ada yang usul ibu-ibu teh, Bu, orang Permata mah piknik, jika nama piknik mah jika nama gitu, jika nama daeng gitu malah mau gitu. Jadi pakai bus tong pakai pribadi mah jadi ini mau bareng apa ibu-ibu itu mah uruskan gitu ya. Mungkin ini barangkali itu masukan-masukan dari bapak-bapaknya, oke sok aya gitu ya orang piknik gitu ya. Saya mah geus kolot jadi pikniknya ke mana gitu, sok bingung gitu. Nurutkan gitu ya. Sok. Itu aja. Mungkin mana juara ini siapa? Tadi yang lulus wisuda siapa? Wisuda yang di wisuda mana? Berapa orang? Coba mana? Coba sini maju. Maju. Siapa? Stop sini siapa nih namanya? Angel, mana satu lagi? Hah? Ratu, satu? Kelas berapa? Kelas 6 SD? Sama? Di mana SD-nya? Luar negeri Kaler. Oh ya, itu? Oh selamat semua luar negeri Kaler ya. Ya bagus, selamat ya. Selamat ya buat nih yang di wisuda. Ini buat tanda gembira saja. Receh itu bukan receh, itu bukan duit. Tuh, duit apa yang ini? Alhamdulillah ya.
kasih 100 ya, mudah-mudahan yang lainnya nanti sebagai juara. Juara mah dihormati. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sukanto selaku Bapak RW. Masya Allah, semoga rezekinya Allah lipat gandakan.